Shalom semuanya. Seperti yang kita belajar sebelumnya, kita lanjut pasal ke-7. Matius pasal ke-7, kita mulai membaca ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi untuk ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau diketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Sejak kecil saya ikut gereja. Seperti yang saya sering berkata, selama saya mengikuti gereja, selalu berusaha melayani Tuhan dengan baik-baik dan diajar oleh gereja hidup dengan baik-baik, dan saya juga berusaha melakukan sesuatu yang baik. Dan saya berusaha melayani kepada orang lain, berusaha melakukan hukum Taurat juga. Tetapi semakin banyak waktunya berlalu, saya menemukan diri bahwa aku makin menjadi orang-orang yang jahat. Pada saat berusia 15, 16, 17, seperti saya bertambah umurku, semakin banyak saya menemukan diri menjatuh dan mendalam atau di dalam dosa dan kejahatan. Kiranya aku berusaha sesuatu yang baik, tetapi kenapa ternyata buat kejahatan? Tetapi aku sendiri sudah lama ikut gereja, selalu berusaha melakukan sesuatu yang baik dan berusaha hidup dengan baik-baik saja. Jadi saya berusaha dan menganggap diri aku masih orang-orang yang baik dan bisa diterima. Tetapi semakin waktunya berlalu, apa yang saya dapat merasa adalah kehidupan rohaniku ini susah dan tidak berjalan dengan baik-baik. Semakin saya merasa susah. Tidak hanya dalam kehidupan rohani, tapi kehidupan sehari-hari pun merasa susah juga. Dan cara pembelajaran di sekolah pun jalannya tertutup. Pencarian kerja pun susah sekali. Terakhirnya, apa yang saya memutuskan adalah saya mau masuk ke tentara seperti yang ajudan pertukangan dan belajar tukang-tukangan. Setelah itu, ya, kemungkinan itu saya dapat hidup dengan baik-baik, kiranya saya begitu. Waktu itu memang anak-anak muda masuk ke tentara sebagai sersan atau ajudan tidak sama sekali sulit. Saya pun tidak sama sekali berpikir aku akan kalah dari sana. Awalnya harus diperiksa tubuh, bagian mata, leher, dan mulut, gigi, sebuah bagian akan diperiksa. Pada saat saya datang di bagian gigi, ternyata ada masalah. Gigi depanku agak dipatah dulu, tapi bagian gigi oleh karena sedikit dipatah gigiku, jadi saya kalah untuk menjadi sersan. Memang itu benar, saya sudah ada kerusakan yang tidak baik gigiku, tapi saya minta tolong kepada dokternya. Kata dokter kepadaku, kalau kamu ke dokter gigi dan memperbaikinya, kalau begitu saya akan luluskan kamu. Tapi waktu itu sayang sekali saya tidak sama sekali ada uang untuk mengganti gigiku. Dan katanya, walaupun saya menulis surat keluar kerja, walaupun begitu saya tidak bisa meluruskan kamu karena gigimu telah terlihat. Kalau gigi di bagian belakang, ya mungkin baik. Tetapi yang di depan tidak bisa kan? Jadi saya pun harus disetujui, menyetujuinya. Lalu saya pulang ke rumah. Hal ini membawa pembaruan baik. Penggantian pikiran kepadaku adalah dulu saya pikir aku seseorang yang baik dan lebih atas dari rata-rata. Tetapi ternyata aku ini orang tidak baik, orang yang seperti bodoh.
sesungguhnya aku tidak orang yang baik sendiri. Tetapi setelah saya membuka dan melihat diri sendiri dengan baik-baik, banyak sekali ada dosa dan kejahatan yang bagian kotoran di dalam hatiku. Dan seseorang yang sudah kalah mencalonkan diri untuk sersan di tentara. Ya itu pun, ya waktu itu zaman yang lalu, hampir semuanya yang mencalonkan diri, hampir semuanya lulus akan diterima. Tapi di situ pun juga saya tidak akan terima. Akhirnya aku ini adalah orang yang paling di bawah. Jadi itulah yang saya terasa heran, kaget, dan sesungguhnya menemukan diri. Sebelum saya menemukan diri sendiri, saya menganggap diri adalah orang-orang yang baik. Kalau saya memberi nilai kepadaku sendiri, kalau saya adalah seorang yang bernilai 100, mungkin saya berkira kepada diri sendiri bahwa bernilai 500 sampai 1000 akak lebih. Dengan ini saya selalu menghakimi teman yang lain, mengabaikan teman-teman, dan menghukum yang lain, dan tidak sama sekali berkata yang baik kepada yang lain. Oh, kenapa orang ini hidup seperti begitu? Oh, orang ini adalah jahat sekali, tidak baik. Kenapa saya dapat berkata itu? Adalah saya sendiri tidak tahu dirinya sendiri. Pada saat itu, oleh karena saya tidak tahu tentang diri sendiri dan menganggap diri seseorang lebih baik daripada yang lain, jadi saya selalu mengabaikan teman-teman orang-orang di sekitar aku. Dengan ini saya menjadi isolasi sendiri karena aku ini adalah seorang yang bernilai 100 tapi kiranya sendiri 1000. Kalau seseorang yang menganggap yang lain berkata kepadaku adalah kamu adalah 100, apakah mereka akan terimaku sebagai 1000? Tidak mungkin kan? Saya sendiri saja menganggap diri orang baik tetap. Dan dengan itu menghakimi orang lain, selalu berkata akulah yang benar kepada yang lain. Saya menganggap diri adalah yang baik, tapi terakhirnya apa yang saya berpikir adalah di dalam pikiranku ada banyak permasalahan, kesalahan, dan kekurangan. Dan hampir semua pikiran-pikiranku adalah sangat-sangat tinggi hati dan selalu ditolak orang yang lain. Kepada orang seperti aku dulu, orang yang tidak tahu dirinya sendiri, tetapi tetap dia mengasihi dirinya sendiri. Kalau dia berbuat masalah, ia melewati aja dengan baik, gampang. Tapi kalau yang lain berbuat masalah kepadanya, bermasalahkan besar, hebat sekali. Ya, kalau aku sendiri berbuat masalah, iya mungkin ini terjadi, tidak apa-apa. Jangan memasalahkan itu. Sering saya berkata begitu, ya kan? Tetapi yang lain berbuat masalah, dan saya menghukum dia. Kamu selalu berbuat begitu. Dulu kamu berbuat begitu juga. Kamu adalah jahat sekali. Dengan ini menjadi saling kelahi. Jadi mulai saat itu orang-orang tidak suka saya. Saya menjadi orang yang terisolasi. Ada teman yang saya punya. Dialah orang yang tinggi daripada aku. Wajahnya ganteng sekali. Dan juga sifatnya juga orang-orang yang bagus. Dan saya selalu kalah olehnya. Wajahnya tampan, ketinggiannya cukup tinggi, tapi aku ini pendek dan kurang baik dilihatnya, dan sifat pun tidak baik. Satu ketika seorang teman mematahkan, menghancurkan barang saya. Lalu saya merasa marah, bersuruh kepada temanku. Dan teman itu berkata, iya Oksu, saya minta maaf. Saya berkata, iya kamu sudah patahkan ini, hanya kata omong apa, minta maaf, itu cukup. Saya suka ini, saya menghargai ini banyak sekali. Tapi teman itu, yang tinggi itu, datang berkata, iya kamu Oksu marah sekali ya. Iya, coba lihat situasinya ini, saya harus marah kan? Dan katanya, ya ini kita semuanya, seperti saudara. Kenapa kamu marah seperti begitu? Aku akan memberi yang kupunya kepadamu. Yang kupunya ini lebih baik daripadamu. Jadi saya merasa malu sekali. Seperti itu. Walaupun
bukan apa-apa. Saya selalu memasalahkan besar dan berkata keras, tapi teman itu selalu memahami dengan yang lain. Waktu itu saya berpikir, ya aku sangat-sangat rendah daripadanya. Akunya kurang baik. Saya malu sekali. Setelah itu, saya bertemu Tuhan. Dan setelah itu, beberapa saat kemudian, saya pulang ke kampung dan teman-teman yang lain berkata, teman yang tinggi itu, katanya, iya teman yang ini menikah. Oh iya, dia sudah menikah. Dan istrinya kata cantik sekali. Itu orang dari kota Busan. Dulu dia mau menghadiri pilihan wanita yang tercantik itu. Ya, saya juga setuju. Dia adalah orang-orang baik. Pasti cari perempuan yang baik. Setelah beberapa tahun kemudian, sekitar 3 tahun kemudian, saya kunjung ke kampung halaman. Lalu ketemu teman-teman yang lain. Dan lalu mereka berkata, ya teman yang tinggi itu, dia bunuh diri. Apa? Apa dia bunuh diri? Dia adalah orang-orang hebat, baik. Kenapa dia bunuh diri? Saya tidak tahu. Tetapi tetap dia membunuh diri. Kemungkinan ada masalah keluarga atau enggak, masih kurang tahu, tapi dia bunuh diri. Saya sendiri tidak dapat dibandingkan dengan teman itu. Sampai saat saya berusia 19 tahun, saya berpikir bahwa aku ini adalah orang yang pintar dan baik dan masih oke. Oleh karena itu, saya selalu menghakimi orang-orang lain. Ada banyak tengkar dan kelahi dengan yang lain. Juga tidak sama sekali dengar dari orang lain. Karena aku menghargai diriku sendiri terlalu baik. Tetapi setelah saya kalah masuk sersan tentara itu, Tuhan memberi anugerah kepadaku bahwa kasih tahu bentuk apa sesungguhnya aku dirinya sendiri. Ya, aku ini kalah masuk ke tentara itu. Apa yang baik daripadaku? Dulu saya berpikir aku yang baik, walaupun tidak baik. Aku pintar, bukan? Tidak. Jadi pendapatku dan penilaianku sudah bersalah. Saya sudah tahu itu. Setelah itu, apa yang terjadi di dalam hatiku adalah aku ini adalah sesungguhnya orang jahat. Jadi, saudara, iblis memakai kita manusia. Dia mau meninggikan hati kita. Bagaimana tinggikan hati kita adalah kalau kita kurang orang baik atau orang-orang yang tidak cantik tapi matanya kelihatannya oke atau giginya baik, ada sebagian pasti baik daripada yang lain kan? Dan hanya berpikir itu saja dan menganggap diri ganteng. Ya, walaupun orang-orang yang kelihatannya jelek, tapi sebagiannya pasti ada yang baik. Tapi mereka hanya melihat itu saja, jadi mereka menganggap diri adalah seseorang yang jauh lebih baik daripada yang lain. Seperti yang tadi, kalau dia sendiri adalah misalnya bernilai 100 saja, tapi menganggap diri 1000, 10.000. Jadi mengangkat dirinya sendiri, semakin banyak mengabaikan orang lain dan menghakimi orang lain. Jadi, siapa saja dapat berbuat masalah dan berbuat baik. Jadi, saya sering berkata kepada mahasiswa dan anak-anak muda bahwa kalian akan menikah sebentar lagi. Pada saat kamu menikah, memperhatikan cerita ini. Cerita ini adalah kalau wajahnya kurang tampan atau kurang cari uang masih oke. Tetapi kalau seseorang yang menganggap diri, pikiran dia adalah yang selalu baik, jangan bertemu orang-orang seperti begitu. Awalnya semua manusia berpikir bahwa diri adalah baik. Tapi dalam kehidupannya, kadang harus menemukan apa yang berbuat kesalahan di dalam kehidupan dia. Sebelum mereka menemukan sesuatu bersalah dari dirinya sendiri,
selalu menganggap diri adalah seseorang yang terbaik, jadi selalu menghukum orang lain, mengabaikan orang yang lain, tidak sama sekali dengar dari yang lain, hanya berkata untuk pendapat-pendapat untuk yang lain. Tetapi kalau satu ketika menemukan diri adalah jahat dan tidak benar, tidak lagi menghukum orang lain atau menghakimi orang lain, atau meluka hati mereka, atau menganggap diri adalah baik, hati-hati demikian akan menjadi hilang. Lalu mereka akan hidup kehidupan yang murah hati, rendah hati. Itulah tahun 1962, bulan Oktober, pada saat saya melihat diri, aku ini adalah orang-orang yang jahat sekali. Sebelumnya, saya kira diri adalah orang baik dan orang yang pintar, tapi ternyata aku orang bodoh ini. Aku sesungguhnya orang kurang pintar. Tetapi kenapa saya tidak tahu diri sendiri dan mendirikan diri, meninggikan diri? Setelah saya menemukan diriku sendiri, kehidupanku menjadi berubah. Hatiku menjadi rendah, kehidupanku menjadi sopan, begitu. Jadi, hal-hal ini akan terjadi setelah saya menemukan bentuk diri sendiri. Saya menjadi orang-orang yang tidak bisa mempercaya diri sendiri. Setelah itu, apa yang Tuhan memberi anugerah kepadaku adalah Tuhan memberkati aku dan membantu aku. Mulai saat itu, seluruh kehidupan saya mulai berubah. Jadi, seorang yang menghakimi, mereka adalah yang berpikir dia sendiri adalah selalu baik. Jadi, pada saat mereka berada di dalam kehidupan rohani, seperti yang Nikodemus di Yohanes pasal 3, dan ada orang perempuan Samaria di Yohanes pasal 4. Ya, Nikodemus, dia adalah seorang yang hidup baik dan dianggap hormat yang lain, dan menganggap diri adalah masih oke dan baik. Oleh karena itu, pada saat dia mengobrol sama Yesus Kristus, dia masih menganggap pikiran diri adalah baik. Akhirnya tidak bisa terima firman Tuhan Yesus. Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kemuliaan Allah. Dan Nikodemus bilang apa? Oh iya, benarkah? Aku kurang tahu itu. Bagaimanakah saya dapat dilahirkan kembali? Nikodemus tidak menjawab seperti begitu. Tetapi bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Apakah ia masuk kembali? Itu tidak masuk akal. Dengan sifat ini, perilaku ini, dia berkata dia adalah benar dan Yesus adalah salah. Dan Yesus yang sama ini kemudian bertemu dengan perempuan Samaria. Jadi perempuan dari Samaria, pada saat dia bertemu Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata sesuatu yang tidak dapat terima. Yesus meminta air kepadanya. Perempuan ini berkata, engkau adalah orang Yahudi, kenapa meminta air kepadaku? Dan Yesus berkata, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, biarlah aku minum, engkau telah meminta kepadanya dan memberi hidup kepadamu air hidup. Dan perempuan ini berkata, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Dalam ini kita dapat merasa adalah perempuan ini tidak menolak kata Yesus, tetapi dipimpin dengan arah positif. Dan Yesus berkata, barang siapa yang meminum air ini akan haus lagi. Tetapi jika dia yang minum apa yang saya memberikan, dia tidak akan haus lagi. Jadi perempuan ini dapat berpikir, di manakah? Ya, tidak mungkin ada air seperti itu. Dia tidak berpikir begitu, tapi jawabnya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kalau firman Tuhan Yesus cocok dengan kita terima. Kalau tidak, kita tidak akan terima. Tetapi saudara, perempuan ini pada saat dia terdengar kata Yesus yang tidak cocok dengan pikirannya, tapi dia terima.
Karena apa? Kehidupan dia sendiri adalah sudah bersalah. Sudah bercerai sama beberapa suami, dia pun tidak mau hidup seperti begitu. Tetapi terakhirnya dia terpisah dengan suami. Tidak hanya satu kali, tetapi 5 kali dan hidup dengan foya-foya. Jadi dia sudah orang-orang yang tidak baik. Jadi tidak lagi menganggap Yesus yang bersalah. Dan dia selalu berusaha menerima yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi yang lain, mereka sendiri berpikir dia adalah yang baik. Jadi kalau sesuatu yang dikatakan kepadanya yang tidak cocok dengan pikirannya akan tolak. Banyak orang membawa pengaris yang memusat diri sendiri karena dia adalah yang baik. Kalau beda dari pikirannya, semuanya menganggap bersalah. Jadi semuanya mempunyai kehidupan rohani cara begitu. Jadi menghakimi semua yang lain. Inilah ciri-ciri orang seperti itu. Mereka menghakimi orang yang lain dengan berbohong dan selalu berada posisi menganggap diri adalah yang baik. Lalu Yesus berkata, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi orang-orang yang bodoh ini sudah mempunyai balok di dalam matanya tapi tidak merasa itu, tetapi hanya melihat selumbar dari mata saudaranya. Oh, saya akan mengeluarkan itu. Siapa yang berkata ini? Seseorang yang menganggap diri adalah baik. Jadi hampir banyak orang berada di dalam kehidupan rohani dengan memusatkan diri. Jadi mereka menganggap sepi permasalahan diri sendiri, tetapi sedangkan selalu menghakimi kepada permasalahan yang lain. Tetapi apa yang menarik adalah di antara kita juga ada banyak yang begitu. Oh, saya tidak lagi begitu. Dialah yang berpikir aku tidak begitu adalah yang dia paling parah. Karena hampir semuanya berpikir begitu. Seseorang yang menganggap diri baik, ya, saya berbohong karena tidak ada pilihan lain. Tidak ada jalan lain saya berbuat. Ya, memang sedikit masalah ini. Tetapi aku selalu berbuat baik. Aku orang pintar. Jadi dengan ini, orang-orang mempunyai pikiran mempercayai diri sendiri. Jadi ini menjadi masalah dalam kehidupan rohani kita. Jadi Yesus berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kenapa seseorang menghakimi kepada saudaranya? Karena mereka tidak dapat melihat dirinya sendiri. Menganggap diri adalah benar, pikiran dia adalah selalu baik, dan kalau apa yang cocok dengannya adalah baik. Yang tidak cocok semuanya bersalah. Jadi apa yang berbeda dari pikirannya akan menghakimi, tidak mau mendengar dari yang lain, dan mereka walaupun tidak tahu apa yang baik atau tidak, tetapi menganggap semuanya bersalah jika itu sudah tidak cocok dengan pikirannya. Orang-orang seperti ini adalah bukan orang yang sungguh berada di dalam iman. Jadi Yesus berkata, jangan menghakimi. Walaupun Tuhan Yesus berkata begitu, tapi seseorang yang menganggap diri baik, ia secara otomatis menghakimi yang lain. Tapi kepada seorang yang menganggap diri orang jahat, tidak dapat mempercayai diri sendiri, mereka tidak akan menghakimi yang lain karena dia sendiri adalah jahat, lalu dapat memuliakan kepada Tuhan. Pada saat kita berada di dalam kehidupan rohani dengan cara ini adalah hebat sekali. Jadi pada zamannya Yesus Kristus masih ada di sini, perempuan di Samaria, orang sakit 38 tahun, perempuan tangkap dalam perzinahan. Orang-orang demikianlah
yang mendekati kepada Yesus Kristus. Tetapi ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang Saduki mereka selalu menghukum Yesus, menghalangi Yesus. Mereka adalah yang menghakimi Yesus, mengabaikan Yesus, menolak Yesus. Dan kita juga sama. Pada saat kita tidak mengenal diri sendiri, berpikir bahwa kita sendiri adalah baik dan menunjuk kesalahan yang lain dan memperbaiki yang lain. Tetapi kalau kita sungguh menemukan diri adalah yang jahat, tidak baik, menyadari bahwa kita butuh anugerah, akhirnya dapat percaya Yesus dan mengucap syukur selalu kepadanya. Jadi Yesus berkata, jangan kamu menghakimi, karena kalau gitu kamu akan dihakimi. Jadi di dalam kehidupan rohani kita, yang penting adalah kita harus melihat diri dengan baik-baik. Kalau kita melihat diri sendiri dengan sebenarnya, dapat diketahui bahwa betapa jahat dan kotor kita sendiri. Itulah hal-hal yang indah dan baik sekali. Dulu saya juga berpikir aku adalah yang baik, tetapi setelah saya mengetahui bahwa aku orang yang jahat dan tidak dapat dipercayai, Tuhan Yesus datang dan menjadi berkat kepadaku. Terima kasih banyak.